dari kebun mangga sudah basah, dikurangi daunnya sudah lencu lagi, masuk ke induksi akar, di situ suhunya panas. Nah ini nggak ada di buku non teknis ini. Jadi kita ngamati di lapangan, kita harus tanggap orang lapangan. Oh, bun pangkasnya ini kondisinya masih ada embun. Bun lupas kalau orang sana. Sobat Ngopi Lestari menakar keberhasilan persemaian kucur di KPH Ngawi. Penasaran? Di samping saya sudah hadir Pak Sukadi sebagai mandor persemaian dan Pak Bagio sebagai koordinator persemaian. Langsung aja kita sapa beliaunya yang ada di samping saya. Sebenarnya gambaran untuk persemaian di wilayah Kucur Ngawi itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sukadi terlebih dahulu. Oke, secara gambaran letak wilayah sangat strategis di pinggir jalan di lokasi peta 73H sama peta 73G dengan luas 12 hektar. Itu dengan kapasitas kurang lebih 3,5 juta bibit tanaman penancas. Jadi mulai dibangun tahun 1997 dijadikan persemaian semi modern hingga sampai sekarang tahun 2002 ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan sesuai target yang diperintahkan oleh pimpinan, baik itu target kualitas dan kualitasnya sudah terpenuhi. Saya rasa gitu. Berarti di sana untuk tenaga kerjanya Pak, itu sekitar berapa? Pasti membutuhkan tenaga kerja di masyarakat di wilayah sana juga ya? Begini, terkait untuk tenaga kerja, kita lihat target bibitnya. Kalau target bibitnya banyak, otomatis tenaga kerja kita juga banyak. Untuk di tahun 2018, target kita hampir 5 juta. Satu tahun, ya? satu tahun. Kan sesuai perintah pimpinan. Ya. Nah, gitu. Jadi itu sampai 125 tenaga kerja. Nah, itu diambil borong ya? Semua. Kita ambilkan dari sekitar hutan. Jadi sekitar masyarakat situ semua. Sekitar masyarakat kita ambil, kita pemberdayaan pembuatan bibit di situ. Katanya apa? Kalau tenaga kerja di persemaian itu gonta-ganti tenaga, otomatis pembuatan bibitnya juga mengalami kendala. Ya, kendala. Gitu, ya. Untuk kendala persemaian Pak, biasanya apa aja sih? Sampai sekarang itu belum ada kita ya untuk kendala persemaian. Yang penting kuncinya gini, kalau di persemaian itu sesuai tata waktu. Gitu. Jadi pembuatan bibit itu harus sesuai tata waktu. Untuk tata waktu yang ditentukan yang paling bagus nih Pak, biasanya itu seperti apa? Untuk persemaian jati stek pucuk itu seharusnya bulan 1 itu sudah mulai. Kaitannya apa? Kalau bulan 1 sudah mulai, target berapapun itu kita bisa mencukupi. Masalahnya apa? Di bulan 8 kita harus selesai tanam pucuk. Sekitar 8 bulan ya berarti? 8 bulan. Karena ada tahapannya Mbak. Jadi proses untuk pembuatan bibit itu kan butuh tenaga yang punya skill, kemampuan. Tadi sampaikan Pak Bagio, jangan sampai gonta-ganti tenaga kerja. Kalau gonta-ganti tenaga kerja otomatis sudah buang waktu. Jadi kita berdayakan orang di sekitar hutan, lebih-lebih di seputaran perhutan di persemaian. Jadi orang yang punya kemampuan kita ajak. Karena apa? Proses pembuatan bibitnya dengan cara vegetatif. Nah, dengan cara vegetatif. Sekarang ada istilahnya stek pucuk. Bahan yang dikembangkan adalah pucuk, tidak seperti dulu pakai generatif, pakai konvensional. Sekarang canggih, paling tidak bisa mengikuti orang yang punya skill, yang bisa diajak maju. Otomatis orang-orang tadi kan punya keterampilan. Kendalanya kalau gonta-ganti orang tadi sudah disampaikan, si A ini sudah terampil, sudah benar, terus diganti orang lagi. Jadi setiap orang kan punya kemampuan tersendiri. Karena ada tahapannya induksi akar, ada tahapannya aklimatisasi, ada tahapan shading area, ada open area. Nah ini dari 4 tahapan itu punya waktu sendiri-sendiri Pak. Jadi nah
induksi akar. 2 minggu di shading area, ya 2 minggu di akli, minimal 2 bulan di open. Ini butuh waktu 4 bulan. Kalau bulan 1 segera dimulai, bulan 6 insya Allah sudah ada yang siap tanam. Kalau pengen nggak ada kendala di persemaian. Biasanya untuk ciri-ciri yang bisa untuk disemai itu seperti apa sih Pak? Kalau pucukan itu biasanya Dilindris. paling tidak harus dipangkas dulu, karena punya pohon induan itu kalau tidak dipangkas tidak bisa untuk meregenerasi lagi. Ya pucuk yang dikembangkan itu tadi selepas umur 21 hari dari munculnya itu tadi Itu pucuk. pangkas. Nah, dari setelah pangkas muncul tunas, itu yang baru dimanfaatkan. Tidak semua pucuk yang ada di kebun pangkasnya Jati bisa dimanfaatkan. Ada ciri-cirinya. Pucuk umur 21 berbulu. Ya, tahu Mbak berbulu? Ada gelugutnya. Iya. Nah, bahasa orang Ngawi itu ada gelugutnya. Itu terus paling tidak jangan sampai lebih dari 21 hari. Karena apa? Sudah terlalu tua. Nanti pada saat penanaman di induksi akar yang semula sudah dihitung 1,5 bulan sampai 2 bulan, itu kalau tidak ada kendala. Karena apa? Mohon maaf, ini pucuk yang diambil kan seperti bayi yang belum siap lahir sudah dilahirkan. Iya. Otomatis butuh penanganan khusus. Makanya di situ ada inkubator yang dinamakan proses induksi akar. Kalau pucuknya tidak pas, suhu lingkungan tidak bisa memadai. Karena terukur semua itu, Mbak. Untuk suhu lingkungannya berapa Pak? Biasanya digunakan juga? Suhu kisaran 40 sampai 50 derajat. Kelembapan 79 sampai 83%. Itu harus seimbang. Makanya kalau disiram itu hanya menetralkan suhu. Iya. Ya, biar tidak lebih, tidak overload dari suhu tadi, karena banyak pucuk otomatis mudah layu. Penyiarannya setiap pagi dan sore. Tujuannya hanya menetralkan suhu yang ada di sungkup tadi ataupun di proses induksi akar tadi. Untuk musim tanam yang paling baik itu waktu kapan Pak? Kalau sesuai dengan pengalaman itu kisaran proses antara musim penghujan perpindahan ke musim kemarau. Bulan 4, 5, 6. Ya. Pak, ada contohnya nggak Pak? Saya pengen tahu nih untuk contoh pembibitannya tanaman jati. Ya, ini bahannya. Oh iya. Ini bahannya yang sekiranya sepele tadi kita bawakan dari Ngawi, tapi mohon maaf karena perjalanan jadi kondisinya agak tidak fresh, tapi bisa menunjukkan seperti ini. Jadi mohon maaf, ini harusnya ada bulu-bulunya. Ini karena sudah diambil dari perjalanan tadi sudah lahir semacam ini, dikurangi daunnya semacam ini. Pucuk-pucuk hanya semacam ini yang dikembangkan, tapi tidak fresh, harusnya fresh ini. Diambil untuk mengurangi penguapan layuan itu tadi, dikasih air. Setelah itu ada proses pengurangan daun. Kenapa Pak ada proses untuk pengurangan daun? Fungsinya itu sebenarnya apa? Ini dari faktor pertama, bahannya kan daun ada, Iya. batang ada, akar nanti dirangsang pakai hormon. Nah, hormonnya ini apa sih Pak? Pasti punya rahasianya nih. Sebelum Ya, bicara hormon dulu, Iya. tadi Mbak kan mengatakan apakah daunnya dikurangi. Tahapan pertama, biar mengurangi penguapan. Oke. Nah, dengan pemotongan yang ada teknisnya semacam ini. Itu Tidak pemotongannya boleh harus semacam ini. Masuk ke dalam. Oh. Tidak boleh Balik ini. nih. Ini otomatis karena suhu di induksi tadi kisaran 40 sampai 50 derajat ini akan nempel semacam ini. Ya. Nanti kalau ditanam, salah satunya ini mesti ada yang lentur ke bawah, akhirnya nempel. Kalau terjadi ada serangan ataupun hama penyakit ataupun lodoh itu dumping off, nempel, akhirnya terserang semua. Makanya dikurangi daunnya. Iya. Biar salah satunya ini tadi pada saat penataan ini tidak saling bersentuhan. Makanya dalam penataan media harus ada sekatnya, ada jaraknya, khususnya untuk proses
bibit dari stek pucuk. Untuk proses pembuatan stek tanaman pucuk untuk tanaman jati itu seperti apa sih? Gini, kalau stek pucuk itu kan kita sudah mempunyai kebun pangkas. Jadi kebun pangkas kita pangkas buang, ya, kita pangkas buang bersih. Semua pucuk itu di kebun pangkas kita buang, kita kurangi, kita pangkas, kita kurangi daunnya. Nah di persemaian itu ya harus kita menyiapkan media. Ya. Jadi kita sambil nunggu kebun pangkas tumbuh tunas itu paling enggak siap diambil kan 21 hari. Ya. Nah di persemaian itu kita menyiapkan media. Jadi mulai dari pencampuran media, pengisian kantong, ya, pengisian kantong, terus penataan, terus pembuatan kerangka sungkup, sampai siap ditanam itu sungkup sudah kita siapkan. Jadi kita kerja harus bersamaan. Jadi kebun pangkas kita pangkas, persemaian kita siapkan medianya. 21 hari siap dipanen, persemaian sudah siap untuk ditanam. Untuk medianya biasanya apa Pak? Yang paling bagus nih untuk hasilnya paling maksimal? Untuk media di stek pucuk itu 3 kompos, 2 pasir, 1 topsoil. 3:2:1 ya? Iya, Berarti. 3, 2, 1. Terus langsung kita campur sampai rata, kita isikan ke kantong plastik polybag itu ya, ukurannya 10 x 15. Nah polybag sendiri pun harus transparan, Harus putih. Iya. Nah, tujuannya Ada apa? contohnya ya Pak? Boleh Ada. lihat, Pak? Ini Mbak. Nah, tujuannya apa? Waktu setelah ditanam, diinduksi ya, kita seleksi perakaran. Kalau polybag hitam, otomatis kan nggak kelihatan akarnya. Iya, betul. Nah, kalau putih kan kelihatan. Ya tujuannya di situ. Seleksi perakarannya itu seperti apa Pak? Apakah harus ada akar yang mungkin sudah mulai memanjang atau bagaimana Ya. sih? Jadi kalau ini sudah disungkup sudah perakaran ya. Kalau sudah keluar akar, otomatis ini sudah jadi bibit. Oh, Udah keluar tunas. Iya. Sudah keluar tunasnya. Kalau ini keluar akarnya. Kalau belum, ini ya nggak akan mampu. Masalahnya apa prosesnya nanti? Kalau kita sudah keluar akar, kita pilah. Kita kumpulkan jadi satu. Seleksi. Nah, seleksi tadi ya, jadi di blok, di bedeng aklimatisasi. Jadi yang berakar kita kumpulkan jadi satu, yang belum berakar kita kumpulkan lagi jadi satu, yang belum berakar kita proses induksi lagi, yang sudah berakar ini diproses aklimatisasi. aklimatisasi itu sebenarnya apa Pak? Penyesuaian, Penyesuaian. penyesuaian suhu. Jadi kita buka sedikit demi sedikit. Kita buka sungkupnya itu ya sehari itu 5 cm. Pagi kita buka 5 cm. Kalau siang jam 10 itu kelihatan layu, berarti kita tutup lagi. Kalau nggak layu, besok kita tambah lagi sampai 2 minggu. Sebelum seperti ini Pak, nah itu untuk stek pucuknya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dicontohkan. Bahan Pucuknya. Iya. Nah ini tadi. Nah, iya. Bahan pucuknya ini ini tadi. setelah diambil dari kebun pangkas tadi, jadi memang kebun pangkas itu diperuntukkan untuk menghasilkan pucuk. Pucuknya. Jadi sumber benih selain benih jati Iya. ataupun biji, itu punya alternatif selain biji tadi ada yang dinamakan stek pucuk. Pucuk. Baik. Bahannya dari pucuk. Nih, ini diambil dari pucuk kebun pangkas yang sudah dipangkas tadi. Umur tidak lebih dari 21 hari setelah pangkas tadi. Iya. Kita Untuk contoh ambil. pemotongannya seperti apa Pak? Nih, jadi ada pengurangan daun. Entah. Udah pengurangan daunnya. Ini mohon maaf ya Mbak, sudah layu. Ini diambil semua dari kebun pangkas ya. Ini diambil dari kebun pangkas, dibawa ke lokasi persemaian. Iya. Setelah sampai lokasi persemaian, kita perlakukan pengurangan daun. Ya, pengurangan daun itu kalau di SOP itu kita sisakan sepertiga. Ya. Tapi kalau kami di lapangan, masalahnya pucukan itu nggak merata ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kita sisakan 5 sampai 7 cm dari pangkal daunnya ini. Iya. Ya.
Pangkal batangnya itu kita sisakan 5 sampai Berarti nggak sampai dihabiskan sampai yang paling pucuk sini nggak ya, Pak? enggak mau tumbuh nanti. Iya. Enggak mau tumbuh. Jadi diambil paling nggak dikurangi gitu aja, Mbak, sesuai dengan luas. Ya kita sisakan 5 sampai 7 cm itu Kalau nanti daunnya sudah kecil merata. semacam ini ya hanya di ujungnya aja. Ya. Ini Mbak, kelihatannya sepele semacam ini. Setelah mengalami proses tahapan tadi, jadi bibit semacam Seperti ini. itu, baik. Ini kurang lebih dari bulan berapa kan Pak? Bulan 3. Bulan 3 Bulan ya? 3, bulan 9 sudah semacam ini. Nah, ini setelah nanti begitu ditanam di lapangan, saya rasa medianya juga kompak. Untuk zat pengatur tumbuhnya apa, Pak? Oh, Biasa yang digunakan. ini Bapak, Hormon akarnya. Iya. Hormon akarnya itu kita pakai IBA. IBA itu apa sih, Pak? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Nah, itu perangsang akar sesuai SOP dari Puslit. ini sebelum dikasih larutan ini karena kering, Iya. ini harus dikurangi dulu. Nah, biar meresap. Namanya pelukaan baru Mbak. Tidak luka hati Mbak. Luka pucukan. Nah, ini ibaratnya ini hormonnya ya, Iya. dimasukkan di hormon. Berapa menit Pak pakai itu? 5 sampai 10 menit. Sampai 10 menit setelah Cuma sebentar ya, Pak? Iya. Berarti? Jadi hormonnya itu 0,02 gram dicampur dengan 1 liter air untuk 1000 pucuk. Oh, perbandingannya sangat apa ya, Pak? Sangat jauh sekali ya? Iya. itu tadi. Itu langsung mempengaruhi pertumbuhannya seperti apa, Pak? Kalau yang dipakai IBA itu bisa di atas 75% tingkat keberhasilan perakaran. Tapi kalau pakai NAA sejenis rotun itu di bawah 50. Padahal kami Merah ditarget cuma bisa. prosesnya sedikit. Kami ditarget 75% harus jadi. Kan gitu. Makanya kami di lapangan nggak berani main-main. Nah, Pak, untuk kiat-kiatnya untuk mendapatkan hasil atau kualitas yang bagus itu seperti apa? Selain mungkin ya, selain menggunakan zat pengatur tumbuh untuk akar tadi, kemudian untuk penanamannya, mungkin ada hal lain, Pak? Yang di luar teknis itu Mbak. Iya, di luar teknis mungkin. Yaitu pada saat titik rawannya ya. Oh, ada titik rawannya Oh, juga. ada. Saya kira ya udah, Pak, habis ditanam terus Oh, udah enggak. kita tunggu hasilnya gitu, enggak? Harapannya kita akan ngambil pucuk ini sampai saat induksi akar ditanam ke depan harus tumbuh. Ya, tadi saya sampaikan ya Mbak, pada saat ada di musim-musim tertentu itu kan kadang secara hitungan sudah masuk musim kemarau, tapi masih ada hujan. Pada saat pagi hari ini tetap kena air embun pagi. Nanti kalau pada saat embun pagi jangan bisa sampai dipanen. Panennya sore. Biar. Nah, ini pengaruh Mbak nanti kalau dari kebun pangkas sudah basah, dikurangi daunnya sudah lencu lagi, masuk ke induksi akar, di situ suhunya panas. Nah, ini nggak ada di buku non teknis ini. Jadi kita ngamati di lapangan, kita harus tanggap orang lapangan. Oh, bun pangkasnya ini kondisinya masih ada embun. Bun upas Bun kalau upas orang betul, ya. sana bahasanya gitu. Bulu pas. Bun upas biasanya kan ada pagi bedut itu ya. Ada bedut itu. Ada kabut. Biasanya gini, kita lihatnya itu kita pakai bak itu, bak terisi air. Itu ada bun itu netes kadang. Netes ke bak itu kan piar gitu ya. Nah, berarti bun ini bun upas. Jadi kita nggak usah panen. Kita panen nunggu sore aja ngambilnya. Mengingat kita di persemen tidak boleh coba-coba. Yang kita tanam pada saat itu nanti hidup, yang dibawa ke lapangan juga itu. Kan targetnya 100 ya 100 harus ada, syukur bisa lebih. Karena misalnya kita sebagai tenaga Mbak ya, Pak, kalau pelaksana tenaga di persemaian. kalau persemaiannya selain bibit untuk jati apa aja sih, Pak? Ini ada Ada stek lain. Nah, pucuk, ini apa, Pak, yang di depan saya? Kayu putih sekarang pengembangan mulai tahun 2016 itu KPH Ngawi membuat tanaman kayu putih. putih. Kayu putih
terus kesambi. Kesambi itu yang mana, Pak? Kesambi itu yang ini. Jadi setiap ada tanaman jati pasti ada bibit kesambi. Kenapa, Pak? Apa fungsinya tanaman kesambi ini? Untuk fungsinya tanaman kesambi ini tanaman pengisinya jati, dan fungsinya untuk mensekat seumpama jati itu kena penyakit. Jadi 20%-nya kan gini, 20%-nya kan tanaman kesambi ini. Jadi 1, 2, 3, 4 itu jati, 5-nya kesambi ini baru yang seterusnya. Seterusnya gitu, 1, 2, 3, 4 lagi jati, terus 5-nya kesambi. Tujuannya di situ. Untuk jarak tanamnya berapa, Pak? Sesuai perintah dari SPH Paren itu ya, ada yang 33, kadang 32, sekarang kalau nggak salah jadi Ada yang 63, kan gitu. Nah, itu kan otomatis pengaruh Pak ke pembuatan di persemaiannya. Iya. Yang tiga Karena kali persemen itu tiga. ibaratnya kayak pokoknya ya, keberhasilan atau tidaknya dalam suatu hal penanaman Iya, itu. betul. Yang ujung tombaknya di persemaian. Iya. Kalau di persemaian tenaganya nggak mulai mempunyai skill, terus petugasnya di situ tidak tanggap, tidak tangkas, tidak tanggap, tidak tanggung jawab, nah, tidak tangguh. Tadi kesambi Mbak ya. Baik, Jadi 20%-nya dari tanaman jati itu pasti ada kesambi pengisinya. Biar tidak sejenis, Terus mahoni. tidak rugi. Oh, ada mahoni juga. Ada mahoni juga. Mahoninya ini. Ini tanaman mahoni. Baru 2 Mahoni bulan. ini pasti ada tanaman pengisinya juga. Tanaman mahoni ini. Tanaman pengisinya apa, Pak? Kalau di Ngawi itu pakai mimbo. Ini Ya, pakai mimbo. Bisa mimbo, bisa Sama coklat. nanti sama nanamnya. Jadi 20%-nya mahoni ya, mimbo. Terus kayu putih. Ada kebun pangkas kayu putih juga ada Mbak. Ini tidak stek pucuk tapi interlodia. Ini Mbak ya. Ini bibit kayu putih. Kayu putih. Iya. Ini pun pembuatannya dengan sistem internodia. Interodia itu apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan nanti teman-teman yang nonton semuanya biar bisa paham gitu. Dipotong Jadi aja nggak gini. apa-apa Pak. Siapa tahu nanti banyak yang main ke Ngawi ya, Pak, habis ini. Bisa, boleh terbuka. Sebenarnya semua persemaian itu sebenarnya sudah ilmunya sama. Ilmunya sama. Sedireksi kemungkinan ya sama. Masalahnya apa? Setiap mandor persemaian katakanlah di Brejatim itu sering berkumpul. Jadi sama ya, Pak, intinya. Jadi pembekalannya sebenarnya sama, tinggal kemauan. Kan Mungkin gitu. orangnya yang terlama saya, bersama sudah 20 tahun. Lama sekali, Pak. Alhamdulillah ada kepercayaan. Setia ya, Pak, berarti. Saya seneng di. Jadi gini ya, Mbak, perbedaannya dari stek pucuk jati sama kayu putih itu ada bedanya. Awalnya sama, kebun pangkas juga sama. Tapi setelah kita ambil pucuk, kita petik, kita tanam, diinduksi, ya, diinduksi akar itu. Kalau sudah diinduksi akar sudah tumbuh, kurang lebih itu ya 20 sampai 25 cm lah. Itu kita ambil, kita petik kayak gini. Jadi kita sudah nggak ngambil di kebun pangkas. Kita ngambilnya cukup diinduksi akar. Pembibitannya itu pengembangannya, makanya lebih ada mudah. uniknya loh Pak. Tapi Nanti kita potong kayak gini. Ada uniknya. Tadi yang jati berbulu, kalau ini mencari yang tidak berbulu. Kalau berbulu berarti sudah tua. nah yang tua jenisnya daunnya lebih hijau mungkin ya, Pak? Iya, ini kan kalau keras, Baik. ini ujungnya Ini kan sudah keras. Oh iya. Otomatis perakaran juga sulit. Sudah nggak mau keluar akar. Kalau kayak gini sudah nggak mau keluar akar. Nah, yang mau keluar akar yang masih di dalam sungkup itu masih muda, sangat muda. Ini klon terbaiknya perhutani. Ini Pak. Daunnya di sini. Jadi Oh iya, Pak, udah iya. ini kayu putih banget. Makanya kan Sekarang sudah pengembangan di kayu putih itu kita sudah punya kebun pangkas dari Puslit. Itu ada 3 klon itu terbaik dari Puslit. Tuh. Pak, saya boleh nggak tanya nih ya?
semisal ya Pak, ini kan Bapak pembibitannya untuk biasanya dialokasikan kemana sih Pak sebelumnya? Tinggal kita sesuai perintah dari Divre. Oh gitu, Ya. biasanya kemana? Kalau tahun 2009 stek pucuk kita Jati itu sampai ke KPH Nganjuk, KPH Nganjuk, selain itu Tuban, Tuban. terus Padangan, Saradan, Lawu, Madiun. Nah, semisal nih Pak ya, ada orang luar nih untuk beli pembibitan, boleh nggak sih Pak sebenarnya? Nggak boleh. Oh nggak boleh, saya kira Nanti boleh. kalau- Nggak boleh ya, nanti teman-teman langsung beli nggak boleh. Saya nggak Soalnya berani. Misal ada orang luar pengen beli gitu. Gini, kalau memang ada yang mau membutuhkan, saya arahkan ke Puslitbang Cepu. Cepu aja. Kalau sekarang namanya Pevi. PEVI itu ya. Oh Pevi. Ya, kita arahnya ke sana. Masalahnya apa? Yang berhak mengeluarkan surat sertifikasi itu Puslit. Jadi kita tidak berani. Yang bisa Saya kira mengatakan misal saya ada orang luar terus pengen beli gitu, bisa nggak bisa ya Pak? Nggak Nggak berani, bisa. nggak bisa. yang bisa menyakitkan adalah Puslitbang. Ini bisa mengatakan klon bagus, yang punya uji itu dulu sana. Masa sekarang kita yang melaksanakan di persemaian nggak tahu awal ujungnya jual bibit. Nah, kasihan yang merekayasa dulu penemuan ini. Baik. Jadi ini Internodia yang dikembangkan di persemaian Kucur, yang awalnya dulu kita pakai biji sudah mencoba, itu 4 bulan aja baru overspin. Overspin itu memindah ke Cambah, dipindahkan ke sini. Masih sebesar jarum jahit kalau nggak salah. Jadi belum nampak ini benar-benar kecambahnya kayu putih apa gulma. Nah sekarang sudah canggih, tinggal ngambil pucuknya aja, ditancapkan 2 minggu 3 minggu sudah benar kelihatannya di bibit. Baik. Tapi kalau ini juga ada zat pengatur tumbuh Pak, sama seperti Sama, ini juga. iya. Sama. Berarti Ada. juga hasil stoknya itu direndam gitu Pak? Iya. Oh sama ya? Cuma bedanya gini, kerendamnya Jati ini kan satu-satu ini, satu-satu gini ya. Iya. Maksudnya tuh Ada nampannya. ada nampaknya. Tapi kalau kayu putih itu langsung masuk ke bak aja. Kenapa Pak seperti itu? Masalahnya kan potongannya pendek-pendek, kayak gini. Cara Kalau kita nyusunnya kan susah. nyusunnya kan Iya. susah. Karena Udah. faktor ukuran tanamannya Iya, ya Pak, ukurannya yang lain. pucuknya kan kecil. Iya. Langsung kita masukkan ke bak. Yang penting setelah kita lakukan penanaman di induksi, kita harus siram sampai jenuh. Ya, Sampai benar-benar basah. gitu, Mbak. biar turun Lain hormon-hormon. sama jati loh ya. Iya. Kalau jati hanya menetralkan suhu. Suhunya tidak bisa lebih dari tadi yang sudah ketentuan 40 sampai 50 saja. Tapi kayu putih harus benar basah. Benar-benar basah. Mbak. Jadi tidak seperti jati. Baik. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan, mari kita ngopi santai dulu nih. Soalnya keburu dingin Pak. Mari Pak, Oke, terima kasih, Mbak. Kopi jauh, kopi lestari nih Pak. kopi lestari. Gimana Pak rasanya kopinya? Enak? Mantap. Mungkin mengurangi rasa kantuk pada siang hari ini ya Pak. Gimana Pak, masih ngantuk? Enggak ya? Enggak. Lebih fresh ya? Iya. Baik Pak, kita kembali ke topik nih. Pak, untuk kendala ya di luar teknis itu untuk saya penasaran Mas Yan sama tanaman yang minyak kayu putih. Ada nggak Pak? Untuk kendalanya di lapangan, Iya di lapangan. sampai sekarang pun nggak ada kendala. Oh nggak ada kendala, Nggak ada lancar-lancar kendala. aja. Malah ya? justru lebih mudah daripada Jati. Jati. Iya, pengembangan target berapapun saya siap. Kalau kayu putih, masalahnya apa? Besar berapa Pak? Eh, Putihnya. tahun 2018 ya, Iya. itu Tambah 3 juta induksi itu, Pak, induksi itu 5 juta berapa? Itu? Oh 5 juta Iya. ya. 5 juta bibit jadinya 4 juta berapa? Nah itu Kayu putih. ada yang jadi, ada yang enggak ya Pak berarti? Nah gini, kalau di stek pucuk itu 25% itu nggak jadi. Ada titik amannya. Oh. Jadi masih ada filasi titik aman. Jati maupun kayu putih. Ya, mengingat Yang prosesnya stek pucuk dari itu vegetatif semua tadi tidak ada bisa filasinya. disulam. Kalau yang dari generatif, contohnya Mauni, ini kan dari generatif.
Ini kalau membuat 100 ya harus jadi 100, karena apa? Yang mati kosong kantong plastiknya bisa disulami. Tapi yang proses dari induksi, dari semacam ini, proses dari stek pucuk nggak bisa. Yang dari vegetatif nggak bisa lagi. Masalahnya apa? Sudah terkontaminasi, ya ada insektisida, ada fungisida, jelas ada virusnya. Sudah itu tadi Mbak, jadi medianya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bisanya dimanfaatkan untuk jenis lain yang dari biji. Jadi dari kesambi ini kan tidak, nanti dikira semua pakai vegetatif. Ini yang konvensional, ini yang pakai biji, baik mauni, kesambi, termasuk mimbo. Tapi harus tahu tata waktunya Mbak. Iya. Nah, dijelaskan Pak, mohon jadi penjelasannya. mimbo, Ya. kesambi. Biji basah, biji kering. Nah, kesambi ini kan berbuahnya pada musim penghujan, karena kategorinya biji basah. Jadi pada saat untuk proses penyemaian tidak ada perlakuan, tidak ada perendaman, tidak ada penirisan, tidak ada penaburan. Jadi benih di saat musim panennya di kisaran bulan Januari, Februari, Maret itu tanpa ada penjemuran langsung ditanam bisa. Karena apa? Ini dalam 1 kilo itu sekitar 2.200. Ini bisa kisaran sekitar 1000, dari 2.200 bisa 1.803. Jadi hampiran lah. Oh terbalik Mbak, yang mauni ini yang 2.200 butir. Nah, jadinya 1.803. Yang ini dari 1.500 hanya dari 1.200 bisa jadi 597. Baik. Tidak ada separuhnya lah. Ya nggak ada separuhnya itu. Nah, makanya kalau dari biji itu katakanlah jatahnya 10 kilo ya harus beli 20 kilo. Oh. Pak, tapi ya di antara tanaman pendamping ini ya, yang paling bagus mana sih Pak? Apakah mana tadi? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ya, ada semua fungsinya. bibit itu bagus. Kaitannya apa? Fungsinya sendiri-sendiri ya. Seumpama kalau kelasnya mauni rimba. Iya, yang rimba itu. Ya, rimba kan kelasnya biar tidak punah. Gitu ya. Kalau semuanya tanami jati, rimbanya kan nggak ada. Masa hutan jati semua kan gitu. Biar Mbak apa ya tidak mungkin. Ada keseimbangan kan ada gitu. keseimbangan. Jadi semuanya intinya ya bagus semua. Baik Pak. Ini sama semua ya Pak yang di depan saya? Sama. Ada kayu putih, ada sama. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan saya yang terakhir nih, apa harapannya untuk persemaian khususnya untuk KPH-nya? Bentar, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang terakhir nih, apa harapannya dari Pak Sukadi dan Pak Bagio khususnya untuk persemaian di wilayah Kucur KPH Ngawi? Mungkin dari Pak Sukadi terlebih dahulu. Ya, kita harapannya ke depan paling tidak hasil rekayasa genetika itu kita harus selalu kita munculkan. Jadi ke depan benar-benar harus kita perkembangkan terus, mengingat hasil ini untuk mencetuskan bibit-bibit unggul ini perlu waktu yang lama. Kalau ke depan kita tidak mau mengembangkan, otomatis ya akan berhenti di situ. Jadi berharap ke depan persemaian terus harus ada proses. Amin. Ada hal lain juga Pak yang ingin disampaikan? Ya, karena gini Mbak, jadi di persemaian itu kunci utama untuk membuat tanaman yang baik itu dari persemaian. Kalau persemaiannya tidak jadi, Kunci pokoknya ya Pak? tidak punya bibit yang kualitas, bagaimana perhutani mau maju kalau tidak punya bibit yang unggul? Jadi ke depan harus saling bersinergi, biar ada tadi disampaikan hutan lestari. Kalau tidak ada persemaian nanti prosesnya ke depan berhenti Mbak. Kalau nggak ada pembibitan, dikembalikan lagi konvensional, sudah zamannya tidak seperti itu. Jadi zamannya sekarang sudah zaman modern, semua walaupun cara di sana masih cara manual, tenaga kerja tidak pakai mekanik, tapi jadi
tetap kita dengan hasil upaya persemen di Kucur harus langsung berlanjut, jangan sampai berhenti di tahun yang akan datang, harus terus jalan terus biar perhutani sukses. Harapan yang luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih untuk penyampaian harapannya. Kemudian dari Pak Bagio, apa Pak harapannya nih? Harapannya saya untuk persemian tiap tahun bisa bikin bibit terus, kan gitu. Satu, yang keduanya untuk masalahnya gini ya, kalau kami di lapangan kan sesuai perintah dari pimpinan. Nah, perintah dari pimpinan itu tata waktu harus pas, kan gitu. Ya, biar apa? Kalau tata waktunya pas, nanti pembuatan bibitnya juga bagus, tepat waktu. Dan yang ketiganya, Mbak ya mudah-mudahan lah, wong namanya sekarang BBM ataupun apa semua kan naik. Ya, berharap untuk tahun depan itu BSR juga bisa dinaikkan. Amin. Semoga nanti harapannya tersampaikan ya Pak. Amin. Amin. Sobat Ngopi Lestari, itulah tadi hasil perbincangan kita dengan Pak Subagio dan Pak Sukadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.